Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih di channel Math Edik. Nah, kali ini kita akan pelajari materi mengenai perubahan grafik fungsi sinus. Nah, ada apakah dengan fungsi sinus kalau ditambahkan dengan 30 derajat atau 60 derajat, atau kita tambahkan dengan sebuah angka gitu ya, atau koefisien konstanta 1, 2 atau dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat nih, ada keterangan di sini. Grafik Y dengan sin dalam kurung X bisa plus bisa minus, artinya nih ya, plus minus B dapat diperoleh, maksudnya kita bisa menggambar grafik itu dari grafik Y dengan sin X. Nah, dengan menggeser kalau misalkan si B nya lebih dari 0 atau positif, berarti persamaan Y dengan sin X tambah B. Nah, maka grafik Y sin X nya bergeser ke kiri sejauh B. Kita geser ke kiri ya di sumbu X nya. Nah, adapun kalau B nya dia kurang dari 0 atau dia negatif, si B nya persamaannya berarti Y dengan sin X kurangi B, maka nanti grafik fungsi Y dengan sin X nya bergeser sejauh B ke kanan gitu ya. Nah, tadi ada kesalahan. Nah, oke, itu ya prinsip yang harus kita pegang. Kita ke contoh soal. Gambarlah grafik Y dengan sin dalam kurung X tambah 30 derajat dengan domainnya X lebih dari dengan 0 derajat, X kurang dari dengan 360 derajat. Nah, artinya ini domain ini berarti nilai X nya dia dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tidak boleh lebih gitu ya di tabelnya ya. Nah, oke, langkah pertama untuk menggambar, ini kan gambar ya. Kita disuruh menggambar grafik dari Y dengan sin X tambah 30 derajat. Nah, maka langkahnya seperti di video sebelumnya. Di video menggambar grafik fungsi Y dengan sin X dan Y dengan tan X. Apa itu? Nah, kita buat dulu tabel pasangan X sama Y-nya. Nah, karena di sini dia Y-nya X tambah 30 derajat, ada penjumlahan dengan 30 derajat, enggak seperti Y dengan sin X sebelumnya. Itu kan kita bisa langsung memindahkan nilai si X nya gitu ya, nilai si sin X nya dari tabel trigonometri. Nah, karena ini seperti ini berarti nggak bisa langsung gitu ya. Kita harus jumlahkan dulu X dengan 30 derajat, masing-masing X gitu ya, dengan 30 derajat sampai 360 derajat. Nah, oke, langkah pertama lagi. Nah, berarti kita sekarang tentukan ketika X nya 0 derajat, berarti nilai sin nya kan tadi rumusnya X tambah 30 derajat ya, berarti kita masukkan X nya yaitu 0 derajat tambah 30 derajat. 0 tambah 30 ya 30, berarti ini sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat nilainya berapa? Setengah akar I setengah ya. Oke. Nah, seperti itu. Yang kedua ditabelkan di sini X-nya 30, berarti ketika X-nya 30 nanti kita masukkan nilai X-nya ke sini gitu ya. Masukkan berarti jadi 30 derajat tambah 30 derajat ya 60, berarti sin 60 kita tahu nilainya setengah akar 3. Nah, berikutnya untuk X nya 60 berarti kita substitusikan atau kita masukkan 60 ke dalam persamaan ini ya. Nah, berarti jadi 60 tambah 30 ya 90 gitu. Nah, sin 90 ya 1 ya gitu. Oke. Ketika X nya 90 berarti 90 derajat tambah 30 kan gitu. Ya 120 ya. Berarti kita menghitung sin 120 derajat. Nah, ini kita lihat nih di tabel trigonometri, sin 120 derajat itu tadi nilainya berapa coba? Berapa? Ayo, setengah akar 3, betul. Oke, kita masukkan dulu ya masing-masing nilai sudutnya tadi dari 0 sampai 90 derajat kita udah tentukan.
ketika X 0 tadinya setengah, ketika X nya 30 dia setengah akar 3, ketika X nya 60 dia 1 nilai Y nya, ketika X nya 90 dia setengah akar 3. Nah oke, tinggal menentukan berarti nilai Y ketika X nya 120 sampai 360 derajat. Nah oke, langkahnya sama aja ya kayak yang tadi. Kita substitusikan nilai X nya ke dalam persamaan Y sama dengan sin X tambah 30 derajat. Oke. Nah, kita masukkan nih nilai X nya. Tadi kan untuk X nya 120 derajat, berarti 120 derajat tambah 30 derajat ya 150. Berarti kita hitung sin 150. Berapa? 0. Oke. Sorry. Sin 150. Sorry. Setengah. Nah oke gitu ya, bisa ya. Nah ketika X nya sekarang 150, berarti kita masukkan X nya 150 tambah 30 ya 180. Berarti kita menghitung sin 180 derajat. Nilainya berapa? 0. Berikutnya ketika X nya 180 derajat, kita masukkan X nya 180 derajat ke persamaan. Berarti 180 derajat tambah 30 derajat ya 210 derajat. Kita hitung sin 210 derajat, lihat di tabel. Berapa? Coba nilainya. Min setengah akar 3. Setengah akar 3 ya. Ini masih di kuadran. Iya. Ini sorry. Gara-gara corona nih. Jadi gak fokus. Nah, jadi ini karena di kuadran 3 berarti nilai sinnya min negatif gitu ya. Min setengah akar 3. Nah berikutnya untuk X nya 210 berarti kita masukkan nih X nya 210. Berarti 210 derajat ditambah 30 ya 240. Nah berarti sin 240 kita lihat di tabel nilainya yaitu berapa coba? 210 berarti min setengah akar min setengah akar 3. Sorry ya tadi ada salah juga. Sin 210 derajat itu kalau kita lihat di tabel yaitu min setengah gitu ya. Nah sedangkan yang min setengah akar 3 itu adalah sin 240. Oke, kita pindahkan dulu ya ke tabelnya biar kita tahu apa aja yang udah kita kerjakan. Sin 120 tadi setengah, sin 150 dia 0, sin 180 min setengah, dan sin 210 tadi hasilnya min setengah akar 3. Oke, tinggal 240 sampai 360 derajat nih kita tentukan nilai sudutnya. Sama seperti tadi ya langkahnya ya. Kita tinggal masukkan aja nilai X nya ke dalam persamaan. Oke, kita masukkan X nya 240 berarti 240 derajat tambah 30 ya 270 derajat. Jadi sin 270 derajat itu kalau kita lihat di tabel nilainya min 1. Oke. Berikutnya ketika X nya 270 derajat berarti kita jumlahkan aja 270 derajat ditambah 30 derajat ya 300 derajat ya. Nah nilai sin 300 derajat berarti berapa? Ayo, min setengah akar 3. Ingat di kuadran keempat sin itu dia negatif. Nah terus ketika X nya 300 kita masukkan ke persamaannya. Berarti 300 ditambah 30 ya 330. Sin 330 di tabel berapa? Min setengah ya. Nah, berikutnya yang 330 derajat kita masukkan X nya ke dalam persamaan. Berarti 330 derajat tambah 30 ya 360. Nilai sin 360 kita tahu dia 0. Nah terakhir ketika X nya 360 derajat kita masukkan ke persamaan. Berarti kan persamaannya X tambah 30 derajat. Berarti 360 derajat tambah 30 ya 360.
360 derajat. Nah, sin 360 derajat. Nah, ini kan kalau di tabel yang tadi itu nggak ada ya. Nah, kita bisa gunakan tabel trigonometri yang lebih lengkap, ada di banyak di Google gitu ya, bisa kalian cari atau bisa kalian gunakan kalkulator juga bisa. Nah, nilainya itu berapa? Kalau gunakan kalkulator dia nilainya setengah. Oke, karena dia kan balik lagi ke kuadran pertama jadi plus nilainya. Nah, seperti itu. Udah ya. Kita tinggal masukkan aja hasil-hasilnya ke dalam tabel. 240 derajat berarti min 1, 270 derajat min setengah akar 3, 300 derajat min setengah, 330 0, 360 setengah. Nah, gitu ya. Oke, tadi kan nilai Y-nya kita udah ketahui semua ya. Udah kita hitung semua. Nah, berarti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menghubungkan tiap koordinatnya. Oke, kita hubungkan. Tadi dari 0 itu ketika 0 berarti nilainya setengah atau 0,5. Kita kasih tanda titik di sini. Terus ketika 30 dia nilainya setengah akar 3. Atau kalau kita bulatkan, kita jadikan desimal, kita bulatkan satu angka belakang koma, itu 0,9. Berarti 30 kita hubungkan dengan 0,9. 60 tadi nilainya 1 berarti hubungkan dengan 1. 90 setengah akar 3 berarti kita hubungkan dengan 0,9. 120 derajat itu kan setengah, berarti kita hubungkan dengan setengah. Nah, gitu ya. Prinsipnya sama aja kayak menggambar grafik fungsi sin atau tan. Tinggal hubungkan aja gitu yang tertiknya. Nah, terus 180 derajat hubungkan dengan min setengah, berarti min 0,5. Ketika X nya 210 kita hubungkan dengan min setengah akar 3 atau min 0,9. Ketika X nya 270 derajat kita hubungkan dengan tadi udah ya. Ketika X nya 300 derajat kita hubungkan dengan min setengah atau min 0,5. Nah, di sini kita kasih titik. Terus ketika X nya 330 derajat itu Y nya 0, berarti titiknya di sini. Terakhir, ketika X nya 360 derajat dia Y nya 0,5 atau setengah. Gitu ya. Kita udah semua tentuin titik koordinatnya, berarti tinggal lanjut ke tahap ketiga, itu hubungkan titik koordinat masing-masing. Kita hubungkan ya. Ini kan mulainya dari 0,5, berarti dari 0,5 kita ke atas karena titiknya ke atas, terus ke 1 puncaknya, ke 90, ke 110,0,5 dan ke 150,0. Oke. Berikutnya tinggal ke bawah berarti ya, ini karena titiknya ada di bawah semua. Kita hubungkan aja. Ke atas dan terakhir di 360 derajat, 0. Nah, jadi seperti ini ya grafik dari Y senengan sin X tambah 30 derajat. Nah, tadi kan di awal ada keterangan ya kalau nilai B-nya dia lebih dari 0, maka grafik sin X-nya kita geser gitu ya ke sebelah kiri gitu. Kita geser ke sebelah kiri sejauh B. Nah, karena ini B-nya 30 derajat plus 30 derajat, berarti artinya kalau kita perhatikan gitu ya, nanti kita bisa peroleh grafik dari Y senengan sin X tambah 30 derajat ini dengan menggeser grafik Y senengan sin X sejauh 30 derajat ke arah kiri pada sumbu X. Karena tadi kan B-nya positif ya, atau plus 30 derajat. Nah, biar lebih jelas nih, kita lihat nih perubahannya gitu ya. Nah, ini untuk yang biru adalah grafik Y senengan sin X yang kita udah gambar di awal ya ini.
Yang hijau itu grafik untuk Y sama dengan sin X tambah 30 derajat. Nah jelas ya ini dia posisinya berbeda, walaupun dia grafiknya mirip-mirip gitu ya dengan Y sama dengan sin X. Nah kita lihat nih di sini ya, kan pertama sin X-nya di sini gitu ya, di 300 berakhir di 360 derajat. Nah ternyata yang bernilai kalau yang Y sama sin X sama 30 derajat, dia memang berakhirnya di 330 derajat gitu ya. Yang ini kita tarik aja gitu ya, karena tadi kan 30 dia setengah, dia berulang lagi ke koordinat yang awal gitu, dia udah berulang. Nah jadi dia kalau Y sama sin X sama 30 derajat itu berakhir di 330 derajat. Nah berarti kalau kita perhatikan nih, 360 derajat ke 330 derajat, dia selisihnya berapa sih? Coba dihitung. 360 derajat dikurangi 330 derajat, berarti selisihnya 30 derajat. Nah artinya dia grafik Y sama sin X nya bergeser sejauh 30 derajat. Nah gitu buktinya ya, gitu yang tadi ya, yang penjelasan di atas. Artinya kita bisa peroleh grafik Y sama sin X tambah 30 derajat itu dengan menggeser grafik Y sama sin X sejauh 30 derajat. Nah jadilah seperti ini, jadi koordinatnya juga dia berubah gitu ya, tidak seperti Y sama dengan sin X. Oke, sampai di sini ya penjelasannya, gimana, bisa dipahami? Oke, seperti biasa ya, kalau tidak ada yang dipahami atau kalian belum paham yang mananya, silahkan bisa kalian tanya lewat grup WhatsApp atau Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar.